Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Fakulli a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan wa qul i'malu. Ayo terus bekerja, berkarya meskipun di tengah pandemi corona. Fasayarallahu amalakum, insyaallah kita tidak sendirian. Allah bersama kita, membimbing kita dengan keimanan kita. Bahkan Rasul mengingatkan, wa qul i'malu fasayarallah, dari ayat di atas, maka Rasul kemudian menyatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjakanlah, bekerjalah untuk dunia seakan-akan masih akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati esok hari. Bisa dibayangkan, kalau kita akan mati esok hari, maka kita akan sangat bersungguh-sungguh. Disitulah ada etos kerja Islami yang diajarkan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka etos kerja merupakan pandangan bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau mendapatkan kesuksesan. Bekerja di dunia bagi umat Islam merupakan bekal di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk menghasilkan di akhirat kelak. Itu artinya kesuksesan di akhirat tidak akan terlepas dari bagaimana keberhasilan kita beribadah dan beramal di dunia ini sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kemudian setelah melakukan aktivitas salat, aqimis shalah, kemudian disambung dengan aktivitas amal saleh, wa atuz zakah, wa amilus shalihat, baik itu bersedekah atau beraktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang saleh. Maka etos kerja dalam Islam mengaplikasikan kewajiban hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat bermanfaat secara pribadi dan masyarakat tentunya, hidup secara personal dan komunal tidak lagi dalam kemaksiatan, tapi dalam taat dan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, manusia lainnya. Yang kedua, harta diperoleh dari bekerja dapat digunakan untuk berbuat amal, untuk membantu siapapun. Bahwa akan sangat bermanfaat ketika kita mengoptimalkan apa yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minid dhaif, bahwa mukmin yang kuat secara finansial akan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menurunkan rezeki dari langit untuk kemudian dimulai dari upaya yang tidak sekonyong-konyong hadir di hadapan kita, tapi ada usaha ikhtiar untuk bekerja keras di dalamnya. Maka Islam sangat menentang yang namanya pengangguran. Islam membenci kemalasan. Islam sangat menginginkan untuk kita menjauhkan dari kemampuan fisik dan pikiran kita yang hanya berhayal. Tiada harta yang akan menganggur untuk orang lain atau harta melahirkan harta kecuali dengan kerja keras di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Allah kemudian mengajarkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sistem peradaban yang dulu tidak ada beradaban menjadi beradab, dari sistem ekonomi yang tadinya tidak ada sistem perekonomian yang kuat menjadi perekonomian yang kuat. Masyarakat Madiani adalah bukti peradaban ekonomi yang luar biasa yang dahulunya tidak ada. Kita ketemukan peradaban ekonomi di dunia sehingga Rasul menciptakannya rahmatan lil alamin. Silakan untuk memberikan dalil, memberikan yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari dari etos kerja, baik itu bekerja keras, baik itu bekerja tuntas, baik itu bekerja jujur, baik itu bekerja dengan ilmu sehingga tidak batal seketika. Al-ibadah bighairi ilmin maududatul la turad. Apalah artinya ibadah kalau kemudian tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Bekerja sebagai pelayan khadim kita, tidak merasa kita adalah raja, tapi kita khadim pelayan. Kita hanyalah ra'in yang kemudian pemimpin, yang kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan mas'ul, dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita pimpin. Bekerja kelas, bekerja kelompok, dan akhirnya kita bisa bekerja ikhlas. Sebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan etos kerja Islam yang sudah kita sebutkan, maka insya Allah kita akan semakin menemukan jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin yakin bahwa kita tidak lagi bekerja saja, tapi ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menuliskan dalil, dan mudah-mudahan dengan mencari dalil dari etos kerja kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, bisa menelaah, menganalisa dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita semakin yakin dan mantap beribadah, bekerja, bermuamalah untuk diri kita, untuk keluarga kita, sanak, jiran, tetangga, dan tentunya untuk orang-orang tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Rasul mengingatkan, andai di tangan kita masih ada biji korma untuk kita tanam dan datang kematian, tanamlah. Disitulah masih ada dorongan bekerja keras, etos kerja yang luar biasa dalam Islam meskipun kematian datang. Jangan pernah kita pasrah sebelum kematian mendatangi mata kita dan kita menyebutkan la ilaha illallah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan hari ini dan seterusnya. Dan Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.